Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli atau akrab dengan panggilan Gusmik lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1940. Beliau adalah putra Kiai Haji Jazuli Usman, seorang ulama sufi dan ahli tarikat, pendiri Ponpes Al-Falah Mojo Kediri, dengan Nyai Rodiah, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri. Kiai Ahmad Jazuli Usman tidak pernah membeda-bedakan dalam mendidik anak, termasuk kepada Gusmik. Gusmik seorang hafiz penghafal Al-Quran. Karena, bagi Gusmik, Al-Quran adalah tempat mengadukan segala permasalahan hidupnya yang tidak bisa dimengerti orang lain. Dengan mendengarkan dan membaca Al-Quran, Gusmik merasakan ketenangan dan tampak dirinya berdialog dengan Tuhan. Beliau pun membentuk semaan Al-Quran dan jamaah Zikrul Ghafilin. Suatu ketika, Kiai Jazuli memerintahkan salah seorang santri seniornya, Pak Zaid dari Blitar, untuk mengajari Gusmik ilmu alat nahwu, yaitu Al-Jurumiyah. Setelah mendapat perintah tersebut, Pak Zaid langsung menemui Gusmik untuk memberitahukan tugas yang diberikan kepadanya. Ketika dimulai, Gusmik berkata kepada Pak Zaid, "Tolong coba bacakan awalnya, Pak." Setelah Pak Zaid baca, Gusmik kembali berkata, "Tolong coba bacakan bagian tengahnya, Pak." Dengan sabar Pak Zaid membacakan sesuai dengan permintaan Gusmik. Sampai ketika Gusmik meminta dibacakan bagian akhir sekaligus membacakan doa. Tanpa terpikir oleh Pak Zaid, Gusmik menjelaskan kitab Jurumiyah dengan panjang, lebih lengkap, dan lebih detail dari ilmu yang dimiliki oleh Pak Zaid. Padahal Pak Zaid melihat secara nyata kalau Gusmik belum pernah belajar kitab Jurumiyah kepada siapapun. Keesokan harinya Pak Zaid dipanggil oleh Kiai Jazuli ke kediamannya untuk melaporkan perkembangan Gusmik. "Apa kamu sudah mengajari Gusmik Jurumiyah?" tanya Kiai Jazuli. "Sudah Kiai, Gusmik sudah bisa, bahkan beliau menerangkan lebih luas dari ilmu yang saya miliki," ujar Pak Zaid. Mendengar jawaban dari Pak Zaid, Kiai Jazuli merasa kurang puas. Lantas beliau menyuruh Pak Zaid untuk mengajarkan kembali Jurumiyah kepada Gusmik. Pak Zaid menerima perintah tersebut sembari mohon pamit. Ketika baru keluar dari kediaman Kiai Jazuli, tiba-tiba Gusmik muncul dan berkata, "Awas, Anda jangan cerita kepada siapapun juga." Kisah Gusmik di atas dikisahkan langsung oleh Pak Zaid kepada Gus Nur Habib Ngawi ketika bertemu di kediamannya Gus Ahmad Solihi, Kufas Seman, Ngereco, Kediri. Gus Nur Habib Ngawi lantas menceritakan kisah tersebut kepada Ahmad Nazili Malang pada waktu acara semaan Al-Quran Jantiko Mantap di Kabupaten Sidoarjo. Kisah ini disimpan sangat lama sekali oleh Pak Zaid, mulai dari masa kanak-kanak Gusmik sampai wafatnya Gusmik. Di Ploso, di tempat pesantren ayahnya, Gusmik minta dinikahkan, dan akhirnya beliau menikah dengan Zainab, putri Kiai Haji Muhammad Karangkates, yang masih berusia 9 tahun. Pernikahan ini berakhir dengan perceraian, ketika istrinya masih berusia sekitar 12 tahun. Pada masa ini Gusmik sudah sering pergi untuk melakukan dakwah kulturalnya di berbagai daerah, tabarukan ke berbagai guru sufi, dan mendapatkan ijazah wirid-wirid. Pada tahun 1960 Gusmik menikah dengan Lilik Suyati dari Setonok Gedong, Kota Kediri. Pernikahan ini atas saran dari Kiai Haji Dalhar dan disetujui Kiai Haji Mubashir Munzir, para guru Gusmik. Gadis itulah yang menurut gurunya akan sanggup mendampingi hidupnya, dengan melihat tradisi dan kebiasaan Gusmik untuk berdakwah keluar rumah. Pada awalnya pernikahan Gusmik dengan gadis Setonok Gedong ditentang Kiai Haji Jazuli Usman dan Nyai Rodiah. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pernikahan itu disetujui. Saat itu Gusmik sudah berdakwah ke diskotek-diskotek, ke tempat perjudian, dan lain-lain. Buah dari pernikahannya, mereka dikaruniai 6 anak, 4 putra dan 2 putri, yakni H. Agus Tajudin Heru Cokro, H. Agus Sabut Pranoto Projo, Agus Tijani Robert Syaifunawas, H. Agus Orbar Sadewo Ahmad, Hije Tahta Alvina Pagelaran, dan Ning Riyadin Denis Fatusunah. Gusmik wafat pada tanggal 5 Juni tahun 1993. Beliau menghembuskan napasnya yang terakhir di Rumah Sakit Budi Mulya Surabaya, sekarang Siloam. Gusmik wafat pada tanggal 5 Juni tahun 1993. Beliau dimakamkan di pemakaman Aulia, Tambak Kediri, diiringi ratusan ribu kaum muslimin. Di pemakaman ini pula Kiai Haji Anis Ibrahim dari Tulungagung dimakamkan di sebelah barat makam Gusmik, dan juga Kiai Haji Ahmad Sidik dimakamkan di sebelah selatan makam Gusmik.
Di pemakaman ini pula terdapat tidak kurang dari 22 orang yang kebanyakan adalah guru dan juga murid Gusmik.